Gejolak internal mulai terendus pada tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjelang Pilpres 2024. Masalahnya muncul ketika PDIP menggelar acara di Semarang yang juga dihadiri oleh Puan Maharani. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDIP tidak diundang dalam acara tersebut. Padahal Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, di mana Ganjar adalah gubernurnya sekaligus kader PDIP di sana. Pada kesempatan itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, secara terbuka menyerang Ganjar Pranowo. Ia menegaskan kabar bahwa Ganjar tak diundang pada acara tersebut memang benar adanya. Hal itu dikatakan Bambang Wuryanto kepada wartawan usai acara pembukaan pameran foto esai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya di kantor DPP PDIP Jawa Tengah Sabtu 22 Mei 2021 malam. Bahkan Bambang secara belak-belakan mengatakan jika sumber masalah di PDIP disebabkan karena Ganjar dinilainya sangat berambisi maju dalam Pilpres 2024. Tak hanya itu, PDIP bahkan menilai Ganjar kelewatan karena ambisinya tersebut. Di kubu PDIP, sejumlah nama memang kerap masuk dalam radar survei Pilpres 2024, antara lain Ganjar Pranowo, Tri Risma, dan Puan Maharani. PDIP Jawa Tengah mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris. Bambang menyebut memang Ganjar tidak secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk maju dalam Pilpres. Namun, aktivitas Ganjar di media sosial yang semakin intens ditengarai sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas. Bahkan, Ganjar sampai menjadi host di kanal YouTube-nya. Padahal, menurut Bambang, kader lain juga bisa melakukan manuver. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena menunggu perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tanggapan dari Puan Maharani juga dinilai banyak pihak ikut menyindir Ganjar. Puan memang tidak menyebut secara langsung nama Ganjar, melainkan menyinggung mengenai pemimpin dan media sosial. Dia mengatakan sosok pemimpin yang layak menjadi capres ialah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial. Kalimat yang terlontar dari mulut Puan Maharani ini dinilai sebagai sindiran untuk Ganjar karena memang aktivitas Ganjar di media sosial akhir-akhir ini cukup meningkat. Pemimpin menurut Puan adalah sosok yang memang ada di lapangan, bukan di media sosial. Namun Puan juga mengakui bahwa media sosial tetap diperlukan untuk mendukung perjuangan seorang pemimpin di zaman sekarang. Sosmed, kata Puan, diperlukan tapi bukan itu saja. Sementara mengenai ketidakhadirannya di acara partai, Ganjar pun akhirnya buka suara. Dia membenarkan dirinya tak hadir lantaran tidak diundang oleh PDIP. Saya tidak diundang, kata Ganjar lewat pesan singkat sebagaimana dilansir dari kompas.com Minggu 23 Mei 2021. Namun Ganjar mengatakan akan hadir jika dirinya diundang. Sebagai kader wajib hadir, tegasnya. Soal dirinya yang disebut berseberangan dengan Bambang Pacul terkait capres di 2024, Ganjar enggan memberikan komentar. Lalu sebenarnya siapa yang lebih pantas untuk dicalonkan dari PDIP jika diukur dari tingkat elektabilitasnya? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI memang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dibandingkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut hasil survei LSI yang dilansir Kompas Nasional pada 22 Februari 2021, elektabilitas Ganjar sebesar 10,6%. Sementara Puan Maharani hanya mengais 0,8%.
Sedangkan Gubernur DKI Anies Baswedan berada pada urutan ketiga dengan perolehan 10,2%. Dalam simulasi tertutup dengan nama 14 calon presiden, nama Ganjar juga masih berada di urutan kedua sebesar 14,7%. Posisi pertama diraih Prabowo Subianto sebesar 25,3%. Sementara Anies Baswedan berada di urutan ketiga senilai 13,1%. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden dengan metode wawancara lapangan pada 25 hingga 31 Januari 2021. Sementara margin of error atas survei ini sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil survei ini sangat jelas bahwa elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan Maharani. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah PDIP akan mencalonkan Ganjar atau tetap memaksa Puan Maharani? Kalau Ganjar tidak diusung PDIP, apakah partai lain akan memanfaatkan elektabilitas Ganjar? Siap apa tidak membenarkan yang namanya Pak Ganjar dan Pak Heru ini? Saya memilih Bapak Ganjar dan juga dengan Bapak Heru tentunya telah dipikirkan secara matang, karena bagaimanapun juga pemikiran dari ketua umum itu bukan hanya untuk orang per orang. Orang boleh saja dipilih, orang boleh saja dijadikan, orang pun bisa silih berganti. Tetapi yang namanya kehidupan berpartai dan terutama yang namanya PDI Perjuangan dan yang terutama sekali PDI Perjuangan di Jawa Tengah harus bisa langgang dan abadi untuk terus ke depan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini bukan sekedar perjuangan mencari kursi gubernur dan wakil gubernur, tapi spirit perjuangan ideologis untuk kita tetap mempertahankan harga diri dan spirit dari partai di Jawa Tengah. Apa yang kita perjuangkan nantinya adalah bagian dari kesadaran ideologis kita. Kita tidak ingin lagi mendengarkan jeritan, tangisan dari petani berambang di Brebes yang akhirnya besarnya impor berambang telah membuat mereka Brebes milih. Kita tidak ingin lagi para nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada lagi solar untuk kapalnya.